Kenapa ini tetap berlanjut? Kenapa ini masalah tidak akan selesai? Karena mereka yang diam adalah mereka yang punya afiliasi paling kuat yang diuntungkan dari program makan bergizi gratis ini. Saya kira kita sudah merasakan dampaknya hari ini. Rupiah terpukul. Kita menyaksikan hari ini capital outflow yang sangat-sangat parah. Rupiah naik, dolar naik. Pakan itu naik harganya karena kita impor. Dan itu memukul peternak dan petani kecil. Jadi multiplier effect ini sangat panjang Bapak Ibu. Dan ini terasa langsung ke masyarakat. Dan hari ini kita hanya buying the time. The main problem is who is running this program. Sepanjang SPPG-nya masih dimiliki oleh orang-orang yang punya konflik kepentingan, saya sangat tidak yakin bahwa kemudian dapurnya akan dikelola dengan baik. Saya kira diskusi ini harusnya bisa terus dilakukan. Karena kalau boleh jujur ya, ini adalah hampir 600 hari sejak MBG itu diluncurkan, kami melakukan advokasi ini. Kemarin kawan-kawan itu turun ke jalan. Sesederhana karena memang ada bottleneck yang sangat kuat yang membuat komunikasi antara masyarakat sipil dan pemerintah itu tidak terjadi. Kawan-kawan itu berdemo di luar pagar yang juga saya yakin gak didengar oleh Kejaksaan Agung. Jadi terima kasih Bapak Ibu di DPR sudah mengundang kami. Soal MBG ini kita mungkin bisa flashback pada saat pemilu dilakukan. Kemudian Pak Prabowo menjanjikan MBG akan dilakukan. Di titik itu sebetulnya saya pribadi itu tidak pernah menyaksikan niat baik program ini. Hingga kemudian datanglah hari kebijakan itu diluncurkan. Hari ketika pimpinan BGN itu dipilih dari ahli serangga. Datanglah hari ketika pimpinan BGN itu dari polisi dan TNI. Sampai kemudian datanglah hari ketika penunjukan SPPG itu tidak melewati skema pengadaan barang dan jasa yang benar. Datanglah hari ketika kita kemudian tahu SPPG itu dimiliki oleh unsur entitas yang terafiliasi dengan penguasa. Datanglah hari kemudian kita tahu ada ribuan dapur dimiliki oleh polisi, kemudian TNI, ormas keagamaan, termasuk juga mereka yang terafiliasi dengan partai politik. Sampai kemudian datanglah hari ketika Pak Prabowo berpidato bahwa polisi dan TNI dilibatkan dalam pemberian program makan bergizi gratis. What's going on here? Saya menghabiskan belasan tahun meneliti tentang perlindungan sosial di banyak negara. Saya menyelesaikan S2 dan S3 saya di Inggris. Tidak ada satupun negara di seluruh dunia yang program makan bergizi gratisnya dilakukan oleh aparat keamanan. Saya boleh katakan satu lagi. Dari semua program perlindungan sosial yang ada di seluruh dunia, we are the biggest. Free Meal School program ini adalah program terbesar dari segi anggarannya. Dan satu catatan menarik adalah program terbesar inefisiensi dan potensi korupsinya di seluruh dunia. Hingga kemudian datanglah hari ketika kepala BGN ditangkap. Datanglah hari kemudian Kejaksaan Agung diminta berhenti untuk mengumpulkan data berkaitan dengan korupsi di MBG. Kami publik ditontonkan oleh irasionalitas yang tidak masuk akal. Andai kami boleh curhat Bapak Ibu, ini lembaga terhormat, titik terakhir yang kami mungkin bisa mengadu. Selama 2 tahun terakhir kami ngobrol diskusi dengan KPK,
Kawan-kawan sudah berdiskusi dengan kementerian, segala macam kementerian, termasuk BGN. Pada saat studi kami dirilis dihadiri oleh BGN, kami juga sudah datang bertemu dengan banyak entitas masyarakat sipil, dan hingga detik ini banyak sekali yang kemudian kami tidak tahu lagi solusinya apa. Kami pernah ke Komisi Pengawas Persaingan Usaha, yang jelas-jelas penunjukan SPPG ini melanggar prinsip itu, yang kemudian memukul banyak petani lokal, peternak lokal, dan lain-lain. Per hari ini Bapak Ibu, instabilitas harga pangan luar biasa parah. Week to week, harga daging ayam dibandingkan minggu yang lalu itu meningkat lebih dari 10% di daerah yang paling banyak SPPG-nya. Jadi multiplier negatif effect dari MBG ini juga dirasakan oleh masyarakat yang tidak menerima MBG. Nah, dari semua proses yang kami lewati Bapak Ibu, kami sudah melakukan studi, masyarakat sipil sudah menyuarakan, bahkan sudah sampai turun ke jalan. Nah, di titik ini saya hanya ingin sampaikan part yang paling menarik dari apa yang terjadi hari ini. Kenapa ini tetap berlanjut? Kenapa ini masalah tidak akan selesai? Karena mereka yang diam adalah mereka yang punya afiliasi paling kuat yang diuntungkan dari program makan bergizi gratis ini. Hari ini mungkin hari kesekian, sebelumnya saya ke DPD Bapak Ibu, saya juga bicara apa adanya. Kami tidak ada konflik kepentingan sama sekali. Bapak Ibu bisa cek background track record kami masyarakat sipil. Keinginan dari masyarakat sipil itu sederhana. Program ini anggarannya itu masif sekali. Dan ditargetkan lagi 200-an triliun. Saya hanya ingin bilang, kalau seandainya mau fair bicara best practice di negara lain, Pak Presiden bisa telepon Pak Lula dari Brazil. Berapa anggaran free meal school di Brazil? Itu hanya 2% dibandingkan anggaran pendidikannya. Berapa di Indonesia? 34% dari anggaran pendidikan. Ini bukan anggaran baru, tapi memakan anggaran pendidikan yang sudah ada. Itulah terjadi yang kita saksikan hari ini. Saya ngajar di kampus, beasiswa itu mengalami pengurangan signifikan Bapak Ibu tahun ini. Anggaran pendidikan di daerah itu, pelatihan untuk guru, pelatihan untuk siswa sekolah di dinas pendidikan berkurang signifikan. Termasuk juga anggaran-anggaran pendidikan yang lain. Jadi ada trade-off kebijakan yang sangat mengerikan berkaitan dengan MBG ini. Nah, bicara soal multiplier effect, saya mungkin gak akan panjang lebar. Saya kira kita sudah merasakan dampaknya hari ini. Rupiah terpukul. Dan kalau bicara rupiah Bapak Ibu, studi saya tentang finance, gak ada lagi rumus metodologinya yang bisa memprediksi IHSG dan nilai tukar rupiah hari ini. Secara statistik. Rumusnya sederhana, kepercayaan pasar. Dan kepercayaan pasar itu hanya bisa lahir kalau kebijakan strategis nasionalnya benar. Dan ketika kebijakan strategis nasionalnya tidak benar, kita menyaksikan hari ini capital outflow yang sangat-sangat parah. Mungkin bahasa ini sangat teknokratik dan rumit ya. Saya kasih contoh dampaknya pada masyarakat bawah. Rupiah naik, dolar naik, pakan itu naik harganya karena kita impor. Dan itu memukul peternak dan petani kecil. Jadi multiplier effect ini sangat panjang Bapak Ibu, dan ini terasa langsung ke masyarakat. Dan hari ini kita hanya buying the time. Saya mungkin masuk ke poin terakhir, mungkin bisa ditambahkan oleh kawan-kawan yang lain. Bicara soal apa yang harus dilakukan ke depan, saya berharap kita tidak terjebak pada isu dapur harus higienis, penyerapan UMKM lokal harus sekian-sekian dan lain-lain. Bapak, Ibu, ini soal kausalitas. The main problem is who is running this program.
siapa pemilik SPPG-nya. Sepanjang SPPG-nya masih dimiliki oleh orang-orang yang punya konflik kepentingan, saya sangat tidak yakin bahwa kemudian dapurnya akan dikelola dengan baik. Dan itu kalau terus terjadi, maka sampai 2029 kita akan mendiskusikan masalah yang sama. Melelahkan sekali. Ini tidak hanya lelah untuk kami masyarakat sipil, pasti juga lelah untuk Bapak Ibu di DPR, pasti juga lelah untuk masyarakat, padahal banyak hal strategis lain yang perlu kita pikirkan. Maka di titik itu saya mungkin hanya akan bilang secara demokrasi hanya ada 3 institusi yang bisa menghentikan dan mengevaluasi program ini. 1, Mahkamah Konstitusi, dan kami sudah ajukan judicial review dan gugatan, dan kemungkinan secara prediksi kemungkinan belum tentu dan kemungkinan akan ditolak. Institusi kedua yang bisa menghentikan dan mengevaluasi program ini adalah Dewan Perwakilan Rakyat. Ada hak yang melekat di sana secara demokrasi. Dan entitas ketiga yang bisa menghentikan ini adalah Prabowo Subianto. Dan terus terang saya hanya ingin bilang dari 3 entitas ini kami berada dalam kekecewaan dan kekhawatiran ini tidak akan kemana-mana dan direspon oleh ketiga institusi ini. Sangat menyakitkan kalau kami berharap pada entitas keempat, yaitu Tuhan yang Maha Kuasa. Dan hari ini part terakhir yang ingin kami sampaikan juga, kami masyarakat sipil yang menyuarakan ini disuruh pindah negara. Ini adalah titik terendah terus terang bagi saya keluar negeri, sekolah, kawan-kawan berjuang dengan baik untuk masyarakat. Kemudian kita melakukan ini disuruh pergi keluar Indonesia. This is so painful. Tapi terima kasih Pak, tadi saya juga mengikuti apa yang dilakukan oleh Komisi 9, sudah disampaikan dan juga tidak didengar. Jadi Komisi 9 sudah menyampaikan tidak didengar, apalagi kami masyarakat sipil. Tapi dalam konteks itu saya juga memahami kami masih punya harapan kepada Bapak Ibu di DPR untuk lebih kuat lagi. Karena secara demokrasi ada langkah yang jauh lebih tegas yang bisa diambil oleh DPR ketimbang kami masyarakat sipil. Entah itu hak angket, hak interpelasi mungkin ya. Meskipun ya sekarang usulannya baru panja ya. Tapi semoga panja itu juga kemudian menjadi pintu untuk perbaikan lainnya. Saya mungkin merespon beberapa poin Bapak Ibu. Saya juga memahami kegelisahan kita semua ya. Saya kira kita sudah dalam frekuensi yang sama. Tapi pembelajaran besar bagi bangsa ini menurut saya adalah negara tidak bisa berhenti dikelola dari aspek moralitas saja. Moralitas itu tidak cukup. Butuh pemikiran teknokratik. Dan itulah yang hilang hari ini Bapak Ibu. Dan Pak Prabowo juga secara eksplisit menyampaikan tidak ada banyak naskah akademik dalam kebijakan yang dilakukan. Ini tidak benar. Apakah naskah akademik itu butuh waktu berbulan-bulan, bertahun-tahun? Enggak juga. Kalau dilakukan dengan benar dan cepat hanya dalam hitungan minggu itu bisa didapatkan gitu. Nah akhirnya terjadi trial and error begitu. Jadi saya kira kita semua sudah paham kondisi masalahnya. Bahkan sejak awal sebelum MBG itu dilakukan, kami sudah sampaikan kelola oleh sekolah dan komunitas. Jadi kalau usulannya sekarang dekomersialisasi, itulah sebetulnya yang harus dilakukan. Sekolah dan komunitas. Karena hanya ada 3 entitas yang paham urusan anak. Orang tua, kemudian sekolah, ketiga itu petugas posyandu, puskesmas. Dan libatkan entitas 3 hal ini gitu. Dan itu yang tidak dilakukan. Saya bikin to the point saja Bapak Ibu. Kenapa itu tidak dilakukan? Kenapa lewat vendor-vendor besar? Karena kalau lewat sekolah dan komunitas tidak ada rentenya. Tidak ada 6 juta per hari. Tidak ada uang yang diterima oleh pemilik-pemilik dapur besar itu yang terafiliasi dengan pengambil kebijakan. Nah itulah yang kemudian terjadi. Nah bahkan dalam konteks SPPG itu Bapak Ibu, kalau
dilakukan wawancara lebih dalam ya. Mereka nggak nunggu balik modal 2 tahun. Mereka nunggu balik modal itu 6 bulan. Dengan cara apa? Ya itu diakali makanannya. Bahkan banyak sekali cek ke MBG Watch itu harga telur 20-an ribu tapi pencatatannya di atas 30 ribu sekarang. Dan itu masif sekali. Nah, dalam konteks saya tahu juga ada asosiasi yang kemudian datang ke DPR. Sebagian besar adalah orang yang punya kekhawatiran juga ya. Tapi saya hanya ingin bilang kami juga nggak ingin mempertentangkan secara horizontal. Tapi let's make it clear Bapak Ibu. 5 dapur terbesar saat ini itu adalah Yayasan Kemala Bayangkari milik polisi, Perserikatan Muhammadiyah, Manunggal Kartika Jaya TNI Angkatan Darat, YSDP, dan Adi Upaya TNI Angkatan Udara. Ini dapur yang paling banyak, ribuan jumlahnya, dan ini dapur dimiliki oleh orang kaya Bapak Ibu. Dimiliki oleh yayasan yang dimiliki oleh orang kaya Bapak Ibu. Saya hanya ingin perjelas satu hal. Kalau kita bicara the winner dan the losernya, the winner dari MBG ini adalah pemilik dapur yang orang super kaya itu. Siapa the losernya? Relawan SPPG itu. That's true. Tapi juga kita nggak boleh lupa ya, pemilik dapur itu lagi-lagi adalah orang-orang yang terafiliasi dengan ini. Makanya dalam konteks itu saya kemudian masuk ke beberapa pertanyaan tadi ya, mungkin nanti bisa saya sampaikan di akhir terkait dengan transisi yang bisa dilakukan. Tapi panja mungkin bisa menjadi titik awal. Walaupun kalau kita bisa lihat negara lain Bapak Ibu, sistem pengawasannya itu harusnya melekat dalam regulasi. Jadi kalau di Brazil itu, ini studi yang kami sampaikan 1 tahun pelaksanaan MBG. Di Brazil itu ada lembaga pengawas independen, CAE. Siapa anggotanya? Orang tua murid, guru, masyarakat sipil, dan pemerintah lokal. Jadi bukan legislatifnya. Tapi Kolombia juga sama, ada namanya juga, ada di laporan kami. Dan di Indonesia nggak ada lembaga pengawas independennya. Ada lembaga kemarin yang coba mau ngusut korupsi, tapi kemudian juga sudah berantem dengan lembaga pengusut korupsi yang lain terkait MBG ini. Jadi ini sangat tidak masuk akal begitu. Nah, berkaitan dengan stunting, kemudian bahwa program ini adalah program mulia. Dengan segala kerendahan hati, Bapak Ibu mungkin boleh berpendapat ya, I'm done with this. Karena dalam konteks bernegara, ketika ada uang negara yang hilang, kata-kata mulia membantu rakyat itu nggak relevan lagi. Sorry to say. Dan menurut saya di titik ini kita harus apa adanya. Ini lembaga politik ya. Saya mencoba husnuzon dalam banyak hal. Tapi dalam konteks politik, apakah kita senaif itu? Bapak Ibu 82 juta penerima MBG. Sampai sekarang tidak tahu datanya dari mana 82 juta itu muncul. Tapi kalau 2024 kita lihat 164 juta pemilih. Sesederhana 164 dibagi 2 itu 82 juta. Kenapa targetnya 82 juta? Karena 2029 andai ada 82 juta pemilih menerima makan tiap hari, dikasih tiap hari, sudah pasti 50% plus 1. Ayolah, ini juga lembaga politik. Saya ngajar di kampus Visipol. Dan menurut saya ini juga soal teritori Bapak Ibu. Karena kalau kita melihat konteks hari ini, MBG itu logistik. Gudangnya apa? Gudangnya adalah KDNP. Siapa yang menyalurkan? Aparat hukum, ormas-ormas, dan lain-lain. Jadi menurut saya kita tidak boleh senaif itu juga dalam konteks ini. Nah makanya dalam banyak hal saya menghindari diskusi-diskusi seperti ini. Karena ini harusnya dilakukan oleh DPR, kemudian dilakukan oleh orang-orang di atas sana di level elit. Tapi ekonomi selalu bicara soal politik Bapak Ibu. Nah kemudian biar nggak terlalu lama, izinkan nanti saya kirim kajian Selios Bapak Ibu. Karena saya nggak print, boleh nanti saya kirim ya Bapak Ibu ya. Ada 2 kajian yang kami lakukan sebelum MBG dilakukan dan 1 tahun MBG dilakukan. Dan exit plan-nya gimana? Saya terus terang kalau ngobrol sama teman-teman, exit plan itu kita nggak melihat ada ruang exit plan dengan kondisi hari ini, sesederhana itu Bapak Ibu.
Karena pelaksananya, lagi-lagi pelaksananya itu bukan orang yang benar. Kayak kita bikin bangun rumah, mandornya nggak benar. Mandornya punya konflik kepentingan, itu masalahnya. Sehingga logika lanjutan apapun itu akan sangat rumit. Tetapi dalam konteks teknokratik, saya tadi sangat mengapresiasi pertanyaan Pak Charles. Pak Charles bicara data, sebetulnya bagaimana pelaksanaan ini, berapa sebetulnya penerimanya. Itu BPS panggil saja Bapak Ibu. Panggil saja, buka semua datanya. Dan harapannya mereka jujur ya. Kalau mereka jujur harusnya sama datanya dengan saya. Karena saya olah data BPS. Kalau seandainya penerimanya benar, masyarakat miskin 3T, kemudian ibu hamil, kemudian mereka yang betul-betul membutuhkan balita, itu jumlahnya hanya 26 juta penerima Bapak Ibu. Dan kalau dilakukan dengan benar, simulasi kami itu hanya 67 triliun per tahun. Dan itu semuanya ya. Kalau bisa bertahap Bapak Ibu, mungkin hanya butuh 10 triliun dulu mungkin. Jangan juga ambil dari dana pendidikan, ambil dari dana pajak progresif yang lain. Hanya butuh 10 triliun. Ini juga jalan, Pak Prabowo mungkin juga tetap jalan programnya. Tetapi Bapak Ibu, ini nggak mungkin dilakukan hari ini. I'll be honest Bapak Ibu, ini nggak mungkin dilakukan karena ini sudah terlanjur berjalan, sudah ada polisi, tentara, ormas, SPPG di sana. Itu kenapa kami bilang hentikan saja, karena kami nggak melihat ada nuansa ini dihentikan. Kecuali ada political will dari pemerintah untuk balik lagi ke targeted, individual targeting di kota, hanya untuk yang membutuhkan. Kalau orang kaya bayar, geographical targeting di desa. Mungkin masuk akal, tapi apakah ini kemudian akan dilakukan oleh pemerintah? Dengan narasi hari ini, saya nggak yakin pemerintah mau melakukan itu. Nah itu kenapa bottlenecknya sangat kuat sekali begitu. Jadi saya terus terang mungkin stop di sini Bapak Ibu. Ini sudah sehabis-habis upaya kami. Kalau saya pribadi Bapak Ibu, saya ngolah data statistik BPS itu sejak tahun 2014. Saya sampai hafal datanya luar dalam. Tapi ini kebijakan tidak berbasis data. Tidak berbasis data. Terima kasih.